Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ami BMJ saat ini sedang berada di Singapura dan dia memberikan keterangan terbaru yang bahkan juga sudah mengadres Presiden Indonesia, kemudian juga Prime Minister dari Singapura, bahkan juga ada pihak dari imigrasi di address di sini. Ada sesuatu hal yang tengah terjadi yang ini adalah luar biasa sekali ngebuat masyarakat Indonesia ataupun juga Malaysia, Singapura begitu simpati terhadap Ami BMJ. Karena bagaimanapun juga apapun permasalahan yang terjadi seharusnya masalah rumah tangga mereka tidak mengorbankan ada seorang bayi yang masih usianya beberapa bulan yang air susunya Amy ini sekarang entah dibuang kemana atau sia-sia begitu saja. Karena bagaimanapun juga ya, mau semahal apapun susu formula itu tidak akan bisa menandingi kualitas terbaik dari air susu ibu. Dan ini adalah yang sedang diperjuangkan oleh seorang Amy BMJ. Kita simak dulu langsung apa yang dikatakan Amy, akan aku terjemahkan dan apa sebenarnya makna di balik permohonan dari Amy BMJ yang ditujukan untuk pemerintah Indonesia ataupun juga Singapura. Hello everyone. Halo semuanya. I'm looking for the help from Indonesia police, Saya mencari bantuan dari polisi Indonesia, imigrasi, and also maybe the President of Jokowi, dan mungkin juga and dengan also Singapore Presiden Pak Jokowi juga. police and immigration. Minta juga bantuan sama pemerintah Singapura dan juga imigrasi Singapura, And Singapore Minister, Prime Minister juga. please help me to locate my kids, especially for my 4 months old Please help me to locate my kids. Tolong bantu aku untuk mencari tahu di mana lokasi anak-anakku, terutama baby. untuk bayi yang berusia 4 bulan. This week is the 8th week that the baby was taken from me. Minggu ini adalah minggu ke-8 bayi saya diambil dari saya. Ini, kenapa harus dikorbankan ya? Karena perselisihan orang dewasa. The baby was 2 months old when the baby was full breastfeeding. Bayinya diambil waktu usia 2 bulan dan masih ASI eksklusif dan itu diambil. Baby, I believe all the mommies know that how blessed we are to provide the breast milk to the baby. Aku tahu bahwa semua ibu paham bagaimana beruntungnya dan juga terberkati bagi ibu-ibu yang bisa memberikan ASI eksklusif. Karena memang iya ya, ada banyak juga ibu-ibu yang kesulitan memberikan air susu ibunya itu banyak sekali. Dan ini air susunya lancar. My husband used to say that my eldest one, although she's skinny, she not easily fall sick because. Dan untuk anak tertuanya Amy BMJ pun mengatakan yang laki-laki ya, bahwa walaupun dia badannya kecil, tetapi dia itu tidak gampang tidur. Alasannya karena Amy itu memberikan ASI eksklusif paling lama untuk dia. I breastfed her the longest. Then why do you deprive my baby's right? Dan kenapa kamu deprive gitu, merampas hak bayi? Ini ada pelanggaran hukum juga sih. Bagaimanapun juga kan itu adalah haknya bayi untuk mendapatkan air susu ibu, apalagi tidak ada masalah kesehatan di sini. I'm just so worried that my baby can suffer from stunting. Aku sangat khawatir kalau bayiku nanti kena stunting, kekurangan gizi ya. Please, Tolong, please tolong. help me to locate Tolong cari tahu keberadaan where anak-anak my kids saya. are. Please come back to Singapore and let's settle. Tolong kembali ke Singapura. Mari kita selesaikan semua Let's ini. don't waste your time, my time. Jangan buang waktu anak-anak kita juga. Ini berarti lokasi dari Aden Wong dan juga 4 buah hatinya beserta mertuanya, aku yakin mertuanya Amy dan juga dari Tisa Erni, mereka berada kemungkinan besar antara di Malaysia ataupun Indonesia, masih bolak-balik. Tapi kalau di Indonesia kemungkinan besar sangat kecil karena begitu masifnya pemberitaan mengenai isu ini, jadi mereka rasanya juga sudah nggak nyaman tinggal di Indonesia, terutama Aden Wong.
Bahkan Aden Wong juga pernah cerita waktu dia di bandara, itu pun juga banyak orang yang melihat dirinya, bahkan dia pun diamankan dari pihak bandara untuk diungsikan agar tidak menjadi pusat perhatian, kemungkinan besar di Malaysia. Karena kan di Malaysia walaupun viral tapi tidak semua orang mengetahui mengenai isu ini. Berbeda lah ya antusiasnya antara Indonesia dan juga Malaysia. We need to give back our kids their life. Ya, anak-anak jangan dikorbankan. Minta Oh ini pesan untuk Pak Hotman Paris. Karena kan Pak Hotman Paris itu adalah satu-satunya yang Emmy ketahui yang punya akses bisa berkomunikasi langsung dengan Aden Wong. Karena sudah ditunjuk sebagai pengacaranya untuk di You are the Indonesia. only channel that you're talking to my husband now. Yeah. Can you please advise him to come back to Singapore and settle all this? Dan Pak Hotman dimohon banget sama Emmy untuk memberikan saran ke Aden Wong untuk segera kembali ke Singapura agar bisa menyelesaikan semua ini, agar waktunya tidak terbuang sia-sia, terutama untuk keempat buah hatinya, agar mereka bisa mendapatkan kehidupannya kembali lagi. Please help me. Tolong aku. Wah, ini adalah air susu dari Emmy ya, yang di freezer dan tidak bisa diberikan untuk bayinya. Ini terbuang sia-sia nih, karena kalau lebih dari air susu ibu kan walaupun dia diawetkan pun juga ada batas kadaluarsanya. Lebih baik mungkin diberikan kepada bayi yang membutuhkannya, karena juga banyak di luar sana ibu yang tidak bisa memberikan air susunya karena permasalahan kesehatan ataupun juga tidak keluar. Jadi daripada expired, lebih baik diberikan saja ya ke mereka begitu. Nah ini ada beberapa hal yang aku lihat bahwa Emmy itu begitu desperate banget dalam video ini, karena kan dia sekarang lokasinya berada di Singapura. Dia pikir ya kalau dia sudah pulang ke Singapura, Aden Wong juga adalah warga Singapura, dipikirnya semuanya akan lancar-lancar aja, tetapi tidak seperti itu. Ini adalah strategi yang menurut aku dipakai sama Aden Wong dan juga ya timnya lah, Tisa Erni ataupun juga keluarganya. Kayaknya dia bener-bener mau ngasih pelajaran sama Emmy. Mungkin di hatinya Aden Wong yang kata Emmy adalah orang yang sangat manipulatif dan bisa melakukan berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya. Menurut aku analisisnya adalah si Aden Wong ini pengen memberikan pelajaran. Karena kan bagi seorang ibu ya, apalagi juga masih punya bayi seperti itu, hal yang paling terberat adalah tidak bisa bertemu dengan buah hatinya. Nah ini kayaknya Aden Wong lagi ngasih pelajaran buat Emmy. Walaupun kamu menang gitu ya, mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia, Malaysia, Singapura, banyak orang simpati dengan kamu, tetapi simpati netizen tidak akan berguna kalau saya tidak mau memberikan bayi ini ke kamu. Dan dari Emmy juga minta bantuan dari pemerintah Indonesia, pemerintah Singapura, karena ada potensi kayak buat Tisa Erni. Tisa Erni kan bagaimanapun juga untuk jadi tinggal di Singapura atau Malaysia, setahu aku kan kalau untuk pakai visa turis itu kan hanya bisa 1 bulan ya teman-teman. Please correct me if I'm wrong. Setahu aku kita bisa pergi ke Singapura buat WNI ataupun juga Malaysia itu hanya 1 bulan, which is 30 hari. Kalau lebih dari itu kita harus balik lagi atau keluar negeri dulu kemana, bisa balik lagi, namanya istilahnya adalah run visa. Karena kan Tisa Erni bagaimanapun juga pada saat dia pergi ke negara tetangga, mereka itu aku yakin sekali dia menggunakan adalah visa turis. Hancurnya dari rumah tangga ini harusnya tidak hancur juga kehidupan dari putra-putrinya. Sayang sekali ya, dengan level dan juga profil dari Aden Wong yang terpendidik, terpelajar, terus juga punya jabatan tinggi, kaya raya, tetapi kenapa dia tidak punya pikiran bahwa it's okay lah, I'm failed gitu as a husband, tapi I don't wanna fail as a father. Aku nggak mau gagal sebagai seorang bapak, it's okay aku gagal sebagai seorang suami. Tetapi dengan drama-drama ini semua, yang menderita, yang suffering dari drama ini tuh nggak cuma Emmy, nggak cuma Aden Wong, nggak cuma Tisa, aku yakin juga, tapi adalah keempat buah hatinya, which is sangat menyedihkan sekali. Kalau kita lihat dari jejak digital, kita sekarang beralih ke LinkedIn-nya dari Aden Wong ya, yang dia sudah mengatakan
bahwa dia sudah mengundurkan diri dari perusahaannya sekarang. So I wanted to inform you that my employment with DP World has ended as of 8 March 2024. Jadi 8 Maret 2024 dia sudah resmi mengundurkan diri. Kalau menurut keterangan Amy bahwa hubungan tersebut itu sudah mulai terjadi sekitar 2 tahun terakhir, berarti dugaan sangat kuat ini adalah pada saat pertama kali Aden Wong tuh pindah ke Indonesia. Kalau aku lihat dari jejak digitalnya, Oktober 2022 sampai Agustus 2023, Aden Wong itu dipindahkan ke Indonesia dan naik jabatannya sebagai Chief Executive Officer. Jadi tugasnya adalah di DP World Indonesia. Fungsinya adalah job description-nya adalah lead DP World growth and investment in the port and logistics sector across Indonesia. Ini bagian logistik dan dia adalah CEO-nya. Wow, itu amazing. Fasilitas, gaji itu insentifnya bukan lagi angka 100 juta lagi. Aku yakin di atas 200-300 jutaan sih per bulan ya untuk take home pay-nya. Sampai berikutnya setelah Agustus 2023, di bulan berapa ini? Dia naik yang tertinggi jabatannya adalah di Juli 2023. Oh, ini official kayaknya. Juli 2023 sampai Maret 2024, dia diangkat posisi terakhir sebagai Vice President Business Development Ports and Terminal APEC. APEC ini Asia Pasifik, jadi bukan hanya ASEAN aja, tapi sudah Pasifik. Nah, di sini dia yang sudah mulai begitu berani banget karena ya mungkin namanya seorang pria ya, kalau sudah punya uang banyak, sudah punya keluarga juga, dia tinggal bersama ibu bapaknya, dibawa juga ke Jakarta, ada putra-putrinya, kayaknya sempurna banget gitu. Jadi mungkin hidupnya kurang tantangan dari ya ada satu hal yang nggak bisa kita pungkiri, nggak cuma pria, perempuan pun juga sama. Kalau sudah sampai dalam tahapan level tertentu, kadang tuh kita pengen lagi ya. Kita nggak bisa munafik ya. Tisa Erni ini kan termasuk yang perempuan cantik. Ya, seperti kalian tahu lah, godaan dalam hubungan rumah tangga, baik pria ataupun juga wanita, ya selalu adalah harta, tahta, ataupun juga asmara. Itu adalah dari zaman dulu sampai sekarang adalah hal yang sama. Tetapi sekali lagi, dari Amy BMJ mengatakan bahwa dia sudah siap untuk berpisah dengan Aden Wong secara resmi, tetapi please jangan hancurkan putra-putrinya juga, karena akibat keegoisan dari pihaknya Aden Wong, ini kan yang dirugikan adalah putra-putrinya juga. Terlepas tentang isu apakah benar atau tidak perilakunya Amy ke putra-putrinya seperti itu atau tidak, itu urusan nanti ya. Tetapi sekarang kalau mereka di Malaysia, artinya sekolahnya terganggu, bayinya nggak bisa mendapatkan air susu ibu, kemudian juga orang pindah-pindah itu kan nggak nyaman ya teman-teman, apalagi usia seperti mereka. Mereka juga butuh tempat yang stabil, main sama teman-temannya, ada banyak hal lah yang tidak bisa dibeli, walaupun mereka tinggal di hotel mewah mungkin di Malaysia, tetapi tetap lingkungan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibeli serta-merta hanya dengan uang saja. Mudah-mudahan ini segera berakhir, karena semakin lama semakin kasihan ya kepada 4 buah hati dari Aden Wong dan juga Amy BMJ ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.